Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, secara khusus dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu tema, yaitu bentuk doa yang memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa merupakan napas hidup orang percaya. Doa menghubungkan antara ciptaan dengan penciptanya. Berdoa juga berarti berkomunikasi dengan Allah, membangun relasi dengan Allah. Namun banyak orang yang merasa bahwa doa merupakan hal yang sepele, hanya merupakan ucapan atau kalimat yang keluar tanpa ada artinya. Padahal doa itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yang kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-18, kita akan belajar dari seorang tokoh, dari seorang perempuan, yaitu Hana. Bagaimana kita akan melihat bagaimana teladan yang diberikan Hana dalam hal berdoa. Kita tahu bahwa Hana merupakan seorang istri dari seorang suami, yaitu Elkana. Elkana ini dia memiliki dua orang istri, yaitu Hana dan Penina. Dan karena Hana tidak memiliki anak, seringkali si Penina ini mengejek Hana, sehingga Hana seringkali dia menangis, bersedih atas apa yang dialami oleh dirinya. Karena kesedihan yang berlarut yang dialami oleh Hana, akhirnya suaminya Elkana menegur Hana, sehingga teguran yang diberikan oleh Elkana membuat Hana tersadar. Seharusnya ketika Hana mengalami kesusahan, dia datang kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap tahunnya orang-orang Israel, secara khusus ke-10 suku yang ada di bagian utara, pada waktu itu mereka setiap tahunnya datang ke Shilo. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Termasuk juga Elkana. Elkana ketika dia datang kepada Allah, beribadah kepada Allah setiap tahunnya, dia selalu membawa keluarganya, termasuk Hana dan Penina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika keluarga Elkana beribadah kepada Allah, dia mempersembahkan korban keselamatan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memperoleh perkenanan Allah dan semua yang baik yang berasal daripada Allah. Dan itu juga sebagai tanda persekutuan mereka dengan Allah. Melalui korban itu juga mereka tidak hanya memperoleh penebusan dosa, tetapi mereka berharap doa yang mereka panjatkan kepada Allah didengar dan diterima, sehingga mereka memperoleh kehidupan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam doa yang dipanjatkan oleh Hana, di dalam bagian firman Tuhan kita saat ini, kita akan menjumpai adanya satu kesalehan yang hangat dan hidup di dalam doa yang dipanjatkan oleh Hana tersebut, di mana Hana memanfaatkan kesedihan dan kesusahan hati yang sedang dirasakannya untuk membangkitkan dan menggerakkan keyakinan yang teguh di dalam doa kepada Allah. Hana berdoa sambil mencucurkan air mata. Doa yang diucapkan Hana bukanlah doa yang kering. Dalam doanya, Hana berterus terang kepada Allah mengenai kesusahan yang sedang dialaminya. Selain itu, Hana juga berdoa disertai dengan penuh kerendahan hati. Ketika Hana menyampaikan keinginannya kepada Allah, Hana mengucapkan sebuah janji atau dasar kepada Allah. Apabila Allah memberikan kepadanya seorang anak, maka Hana akan menyerahkan anaknya tersebut kepada Tuhan, kepada Allah. Hana menyampaikan doanya dengan suara yang sangat kecil, sehingga sampai-sampai tidak ada orang yang mendengarnya.
Dengan cara itu, Hana memberikan kesaksian atas keyakinan dirinya bahwa Allah mengetahui keinginan hati seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berdoa, ada waktu di mana kita doa yang kita panjatkan diterima dan dijawab secara langsung oleh Allah. Tetapi ada kalanya juga doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak dijawab oleh Allah. Doa yang dipanjatkan oleh Hana ketika ia berdoa bukanlah doa yang dinaikkan secara terburu-buru. Kepada siapa doa itu dipanjatkan adalah lebih penting daripada bagaimana dan di mana doa itu dilakukan. Apa yang ada di dalam batin lebih penting daripada keadaan lingkungan. Demikian halnya dengan Hana. Ketika Hana sedang bergumul di hadapan Tuhan, apa yang ada di sekelilingnya tidaklah menjadi lebih penting daripada pergumulannya dengan Tuhan. Bahkan sampai Hana dituduh sebagai seseorang yang sedang mabuk karena anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga di dalam Injil Lukas mengajarkan kepada murid-muridnya dan kita saat ini bagaimana kita harus berdoa dengan tidak putus asa, seperti yang diberikan contoh oleh Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa yang dinaikkan oleh Hana, Hana tidak putus asa. Hana berharap kepada Allah dalam keadaan sulit yang sedang dialaminya. Begitu pula dengan kita. Seharusnya ketika kita menyampaikan doa kita kepada Allah harus disertai dengan pengharapan bahwa kita meyakini bahwa Allah akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya apa sih yang menjadi prioritas ketika kita berdoa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, yang harus menjadi fokus kita atau prioritas kita dalam berdoa adalah memuliakan Allah, bukan keinginan diri sendiri. Dasar yang digunakan Yesus ketika dia menghadapi salib, ketika Yesus akan menghadapi kematian di atas kayu salib, dia menyerahkan kesusahannya tersebut kepada Allah melalui doa. Yesus mengatakan bahwa Bapa, muliakanlah namamu. Hal itu bukanlah sebuah formula salam yang dangkal semata. Nama Allah sangatlah penting, sehingga tidak heran di dalam permohonan pertama yang Yesus ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami adalah dikuduskanlah namamu. Membuatnya unggul adalah inti penyembahan yang sejati dan dasar kelebihan doa yang alkitabiah, yang bermakna. Dengan kata lain, doa bukan saja sekedar berbicara dengan Allah, sebab ini berkaitan erat dengan kesediaan untuk mentaati Allah. Dalam doa yang dipanjatkan memanglah seharusnya atau sepatutnya yang dimuliakan adalah Allah, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Dalam doa yang dilakukan, yang dipanjatkan oleh Hana bernasar kepada Allah bahwa Hana akan memberikan anak, akan menyerahkan anaknya kepada Allah untuk melayani Allah kalau Allah memberikan kepadanya keturunan. Dalam doa Hana, ia tidak hanya terobsesi untuk memiliki anak dan memuaskan keinginan dirinya sendiri. Di tengah kesedihannya, Hana masih memikirkan apa yang dapat dilakukannya untuk memuliakan Allah. Doa orang percaya seharusnya memuliakan Allah, bukan hanya meminta dan mencari kepuasan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah solusi
Allah dalam masalah manusia itu seperti apa. Setiap kita manusia pasti memiliki suatu masalah. Tetapi ketika kita menyampaikan pergumulan kita kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepada kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga rintangan-rintangan yang mengecilkan hati kita, Allah akan menolong kita untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan berat yang sedang kita alami. Yesus dalam pengajarannya mengajarkan kepada kita bahwa bila kita berdoa dan doa kita tidak segera dijawab, maka kita harus berdisiplin untuk berdoa kepada Allah. Disiplin bukanlah penderitaan, karena hal itu dijalankan atas dasar sarana pertumbuhan rohani kita. Disiplin bertujuan membuat seseorang untuk lebih taat kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Tuhan mendisiplinkan orang yang dikasihinya, merupakan tanda kepedulian Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Dalam menghadapi penderitaan, ada berbagai macam cara orang untuk menghadapinya. Ada yang menganggap enteng atau meremehkan disiplin yang diberikan oleh Tuhan, namun ada juga yang tawar hati karena pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut mungkin sulit untuk dilakukan, mungkin sulit untuk dibayangkan. Seringkali umat Allah meremehkan disiplin penderitaan dari Allah. Ketika orang percaya gagal melihat pertolongan Allah dalam kesusahan yang sedang dilaluinya, bukannya mengakui bahwa penderitaan itu merupakan pendisiplinan dari Allah, orang Kristen cenderung memandangnya sebagai peristiwa kebetulan, sebagai sesuatu yang harus dijalani dan dilalui secepat mungkin. Bukannya mencari maksud Allah dalam disiplin itu, tetapi lebih berfokus penuh untuk menemukan cara meringankan hal tersebut. Hana dalam pendisiplinan yang diberikan oleh Allah mampu untuk menemukan Allah itu sendiri. Bahkan dalam perasaan terlukanya, Hana datang kepada Allah dengan mencurahkan semua kesedihannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari teladan yang diberikan oleh Hana dalam berdoa, yaitu Hana meminta kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak. Hana tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, walaupun dikisahkan bagaimana kehidupan dan kesedihan yang dialami oleh Hana karena tidak memiliki anak, namun di tengah penderitaannya tersebut, Hana masih tetap mau memperhatikan apa yang ia berikan kepada Allah. Hana memberikan Samuel, anak yang diberikan oleh Allah untuk melayani Allah, anak yang diinginkannya selama bertahun-tahun, yang dinantikannya selama bertahun-tahun. Hana mempersembahkan Samuel untuk melayani Allah. Dalam doanya, Hana tetap memuliakan Allah, memikirkan bagaimana pekerjaan Allah di dunia ini tetap berjalan, sehingga Hana memberikan Samuel kepada Allah untuk menjadi pelayannya. Begitu pula dengan kita. Seharusnya kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika kita menyampaikan kesusahan kita, ketika kita menyampaikan pergumulan kita kepada Allah, dan ketika Allah sudah menjawab setiap pergumulan, setiap doa-doa kita, seharusnya hal itu kita kembalikan kepada Allah untuk memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari apapun yang sedang kita alami,
kesedihan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.